Dengan udah adanya Pak Ganjar, nanti kita muncul lagi presiden satu lagi siapa, itu makin enak. Kita makin jelas peta politiknya. Pertimbangannya apa Pak Heriawan, Pak? Kenapa? Pertimbangannya apa? Ya layak saja, dia bekas 2 gubernur, 2 kali 2 periode gubernur, dan dia muda, ya, dan kapasitas yang cukup layak. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Tanpa kabar berita jelang Lebaran dan beberapa hari setelah Lebaran. Nah, PKS kembali menyodorkan nama Pak Ahmad Heriawan untuk jadi bakal cawapresnya Pak Anies. Dan itu dikemukakan Sekjen PKS, Pak Abu Bakar Al-Habsyi. Nah, kok kembali ke bakal cawapres semula? Lalu apa fungsi perjanjian yang katanya ditandatangani dengan partner koalisi? Memang mereka itu koalisi lucu-lucuan atau lucu beneran, atau sesuai dengan namanya, koalisi perubahan, berubah-ubah terus begitu ya. Sudah berjalan 7 bulan, semua masih seperti awal deklarasi. Sekber belum ditetapkan. Pertemuan 3 parpol anggota koalisi belum jadi memutuskan siapa bakal cawapresnya, juga belum dilakukan. Oh ya, soal bakal cawapres, sebenarnya koalisi perubahan mencoba mencari alternatif, tapi rupanya tidak ada yang mau. Pak Sandiaga Uno, Pak Prabowo, Bu Khofifah, beberapa nama yang diusulkan, tapi ketiganya menolak semuanya. Gus Coy juga usul, beberapa kader NU yang lain, tapi kayaknya tidak mendapatkan respon positif. Nah, Pak Prabowo diputuskan Gerindra sebagai bakal capres. Kok diajak bergabung sebagai bakal cawapres? Jelas merendahkan sekali ini tawaran itu. Merendahkan Pak Prabowo. Kalau Pak Sandi, urusan pinjem duit saja dikemplang. Waktu Pilgub DKI, uang 92 miliar nggak kembali. Kok iya mau ngajak lagi ya? Apa yang ada di pikiran orang-orang koalisi perubahan tidak punya malu sama sekali? Mereka tidak bakal mampu bersaing dengan 2 bakal capres lainnya. Ngurus koalisi di dalam saja tidak ada kemajuan sama sekali. Jadi bagaimana rakyat mau percaya mereka kalau performa mereka saja meragukan? Demokrat masih ngotot mengajukan Mas AHY. PKS kembali mengajukan Pak Ahmad Heriawan. Publik sendiri nggak merespon 2 nama itu. Sebab dalam berbagai survei, elektabilitas bakal cawapres, nama mereka jauh berada di bawah nama lain. Seperti Pak Erick Thohir, Pak Mahfud MD, Bu Khofifah, dan lainnya. PKS masih percaya kalau Pak Aher itu calon potensi. Dengan dalih 2 kali gubernur Jawa Barat, masih muda dari mana? Aduh. Dan memiliki kelayakan. Pak Abu Bakar Al-Habsyi menyebut menjabat 2 periode gubernur itu modal besar. Tapi apakah Pak Abu Bakar ingat apa sih prestasi Pak Aher? Zaman jadi gubernur saja tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Apalagi sekarang, tidak memegang jabatan apapun. Kita kan tidak tahu apa aktivitasnya sekarang. Kontribusi pemikiran apa yang diberikan ke negara ini? Bandingkan dengan Pak Fahri, suara kritisnya masih rutin kita dengar. Atau Pak Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum PBB, dan bergerak lincah melakukan lobby politik. Pak TGB alias Tuan Guru Bajang, yang berusaha mengangkat citra Perindo, partai baru milik Pak Heri Tanu Sudibyo, juga nama lain. Anggota koalisi perubahan juga sedang dipusingkan dengan masalah internal lain. Partai Demokrat sedang pusing dan ketar-ketir pasca bebasnya Mas Anas Urbaningrum. Mau diajukan ke PK Demokrat kubu KLB. Juga ada kadernya yang bedol desa di NTB, bergabung ke Perindo semua tuh.
mantan Ketua Demokrat Kabupaten Nganjuk, juga dipecat oleh DPP Demokrat hanya karena foto bersama dengan Pak Muldoko. Foto bersama itu berdampak pemecatan. Nasdem juga diserang isu banyaknya petinggi yang meninggalkan partai Surya Paloh itu. Sampai saat ini kita tidak tahu siapa yang bakal jadi vote gather mereka. Pak Ahmad Ali, Pak Willy Aditya maksudnya, yang berada di tim 8 juga tidak banyak memberi wacana yang mendukung citra bakal capres Koalisi Perubahan. Pak Anies sendiri kelihatan bingung habis lebaran sok-sokan mengunggah foto baca buku. Tapi berdasarkan pemantauan media, Pak bakal capres ini tidak melontarkan gagasan apapun. Ingat loh, tahun depan itu sudah pilihan presiden. Lah kok tidak ada gagasan yang disampaikan? Makna baca buku itu apaan? Mbok iya, namanya bakal capres itu melontarkan ide, kritik, gagasan, mimpi besar untuk membangun Indonesia. Bagaimana kita bisa mempertimbangkan Pak Anies? Kalau apa yang dipikirkan saja kita tidak tahu sama sekali. Makanya mengalahkan Pak Anies itu tidak butuh effort besar. Terbukti tanpa melakukan apapun, hasil elektabilitasnya berada paling bawah. Sementara elektabilitas Pak Ganjar dan Pak Prabowo berkejar-kejaran saling mengalahkan. Upaya mengenalkan diri yang dilakukan mantan Mendikbud di berbagai kota, di Sumatera, di Jawa Barat, di Jatim pada Februari hingga April tidak memberikan dampak signifikan. Ya karena memang Pak Anies tidak menjual sama sekali. Dengan melihat hasil tersebut, Pak Amin Rais menyodorkan bakal cawapres dari Indonesia Timur. Tapi percayalah, mau usung bakal cawapres siapapun, bakal sulit mengangkat nama Pak Anies. Selain orang yang diajak makin sedikit, peluangnya makin tertutup. Bisa jadi di detik-detik akhir pendaftaran bakal cawapres Nasdem menarik diri. Jika Nasdem menarik diri, otomatis Koalisi Perubahan tidak memenuhi syarat pengajuan pasangan capres-cawapres. Pak JK yang terlihat akan membackup penuh Pak Anies pasti juga akan realistis, tidak akan memaksakan diri, apalagi jika Nasdem mengundurkan diri. Mereka tidak akan mudah mencari pengganti Nasdem untuk bergabung. Sebab apa? Sebab peluang menang memang sangat kecil. Tidak heran kalau sampai 1 September kondisi Koalisi Perubahan akan tetap seperti sekarang ini. Untuk para pendukung Pak Anies, sudahlah, mau dibikin model apapun memang berat mengusung dia. Mau pakai model apapun, ya hasilnya cuma segitu itu. Bergabunglah dengan para pendukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar yang sudah jelas akan lanjut hingga Pilpres Februari tahun depan. Kalau nggak mau, ya silakan, risiko tanggung sendiri. Demikian opini Om Ben sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.